Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa yang terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru acara studi harian kita Semua Kitab Suci. Melalui program ini, kita akan mengupas semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Saya mengajak Anda untuk membuka Alkitab Anda. Jika Anda ada di rumah, saya berharap Anda bisa mengajak keluarga untuk mengikuti pelajaran ini. Ini adalah kesempatan emas kita, mempelajari firman Allah gandum yang murni. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Kejadian, pasal 47. Silakan buka Alkitab Anda dan buka pasal 47, kemudian simak pelajaran ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan kepada kami, dengan rahmat Allah kami akan mencoba menjawabnya. Sekarang saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, pada pasal 47, jelaskan kepada kami apa gagasan utamanya. Bisa dibilang pasal ini masih berbicara tentang tahun-tahun kelaparan dan dampaknya terhadap orang Mesir. Jadi inilah gagasan utama dalam pasal ini meskipun mungkin ada gagasan lain. Mulai dari kedatangan Yakub dan bagaimana dia menjadi orang asing bersama anak-anaknya di tanah Mesir. Mengenai wasiat yang diberikan Yakub kepada Yusuf mengenai tulang-tulangnya. Dan pada akhirnya, pada akhir pasal, Yakub bersujud di sebelah kepala tempat tidurnya. Baik, pada pasal 47, kita perlu tahu apakah Yakub memang pernah sampai Mesir. Dan bisakah Anda ingatkan kami mengenai tahapan kehidupan Yakub? Jika saya ingin membagi kehidupan Yakub, saya akan baginya dalam 4 tahap. Yang pertama, masa selama lebih dari 70 tahun di rumah ayahnya, yang bukan masa singkat. Dia adalah Yakub dalam segala hal. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah menipu aku sebanyak 2 kali. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Dia menabur benih baik dan kemudian harus menuai. Ini mengantar kita ke tahap kedua, yaitu ketika Yakub lari ke pamannya Laban, sebuah sekolah atau rehabilitasi. Itu membuat Yakub membenci untuk berbohong dan juga menipu. Bukan karena dia berbuat curang dan menipu, tapi karena Yakub menemukan seorang yang lebih jago dalam curang, menipu dan berbohong ketimbang dirinya. Iya. Itu ketika di rumah pamannya Laban, kemudian Yakub kembali ke tanah Kanaan. Pada awalnya Tuhan menampakkan diri padanya dan mengubah namanya. Tapi izinkan saya menyatakan kalau dalam periode ini Yakub sedang menuai apa yang ditanamnya. Ya. Hal kedua, dia menjadi terombang-ambing terkait identitasnya sebagai Yakub dan Israel. Ketika kita sampai di tanah Mesir, dalam 17 tahun terakhir kehidupan Yakub, kita menemukan Yakub sebagai abdi Allah, seorang beriman Israel yang sejati. Jadi dia adalah Yakub. Lalu pergi bersekolah menjadi Dalam terombang-ambing segala antara hal. Israel dan Yakub dan pada akhirnya menjadi Israel dalam segala hal. Baik, izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 47. Silakan. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya datang dari Kanaan. Sekarang mereka ada di tanah Goshen. Di antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya pada saudara-saudaranya, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka pada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka, kami datang di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak kami, karena hebat kelaparan di tanah Kanaan. Maka izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Yusuf membawa saudara-saudaranya ke hadapan Fir'aun. Fir'aun menanyakan pekerjaan mereka dan mereka menjawabnya. Mereka menyatakan kelaparan itu sangat hebat. Kita perlu tahu mengapa itu terjadi di tanah Kanaan.
tempat di mana tertulis akan menderita kelaparan yang hebat di bawah penghakiman Allah. Kemudian mereka datang untuk berdiam di Mesir. Apa makna rohaninya dari sudut pandang dispensasional? Baik, pertama saya katakan bahwa tanah Kanaan tidak luput dari bencana kelaparan. Rupanya bencana kelaparan itu menimpa seluruh bumi. Tapi karena orang Israel berada di Kanaan dan Yusuf berada di Mesir sehingga penting bagi Alkitab untuk menyebutkan mengenai kedua negeri itu. Tapi bencana kelaparan itu lebih besar, dari itu mencakup seluruh bumi. Ya, mereka berdiam di tanah Goshen. Di tanah Goshen ini ada banyak kompensasi yang diberikan pada mereka karena tahun-tahun kelaparan telah diderita mereka di Kanaan. Ketika Firaun bertanya, "Apakah pekerjaanmu?" Mereka berkata, "Hamba-hambamu ini adalah gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing." Bisakah kita menarik pelajaran di bagian ini? Pertama-tama saya mau menyatakan kalau tanah Goshen itu merupakan tanah terbaik di Mesir. Firaun sendiri yang menyatakan hal ini dalam ayat yang ke-6, "Tanah Mesir ini terbuka untukmu, menetaplah ayahmu dan saudaramu di tempat yang terbaik di negeri ini." Jadi Yakub dan anak-anaknya berada di sebidang tanah terbaik di Mesir. Tapi si mempelai wanita Asnat berada di istana bersama Yusuf. Saya rasa pada bagian ini kita melihat gambaran dispensasi. Bahwa dalam kerajaan 1000 tahun kelak, gereja akan berada di rumah Bapa bersama Kristus. Sementara orang duniawi akan menikmati kebaikan bumi, betapa besar perbedaannya. Antara berkat bagi bumi dan berkat bagi gereja yang merupakan mempelai perempuan Kristus. Asnat itu istimewa, bahkan dibandingkan dengan saudara laki-laki Yusuf di bumi. Ya, Tapi saya ingin mengarahkan perhatian kita pada gagasan mengenai sebagai orang asing juga. Pada bagian ini, dalam ayat 4, mereka berkata, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing." Hal yang luar biasa bahwa pernyataan kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing merupakan pengenapan firman Tuhan pada Abraham. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Mereka tahu bahwa Mesir bukan milik mereka, dan bahwa mereka datang ke sini hanya untuk singgah seperti yang dikatakan Tuhan pada nenek moyangnya Abraham. Pada bagian ini, firman Tuhan tergenapi bagi kita harus selalu mengingat kalau kita adalah pendatang dan tamu di bumi. Kristus berkata dalam kata-kata terakhirnya kepada Bapa ketika ia masih ada di sini, di bumi mengenai kata mereka bukan dari dunia, melainkan sama seperti aku, bukan dari dunia. Rasul Paulus menyatakan, "Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau." Jadi orang beriman adalah pendatang dan perantau. Saudara Yosef mulai dari ayat 7 Alkitab menyatakan, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun pada Yakub, "Sudah berapa tahunkah umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun saja. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat pada Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yakub menghadap dan memberkati Firaun. Firaun bertanya tentang berapa tahun hidupnya. Mohon jelaskan mengenai jawaban Yakub tentang berapa tahun hidupnya dan bagaimana dia memberkati Firaun. Sangat menyenangkan bahwa Yakub memulai dengan memberkati. Ngomong-ngomong, kita akan membaca mulai dari pasal ini. Dan pada dua Yakub pasal memberkati. berikutnya, dalam pasal 47, 48, 49, Yakub terkait erat dengan Pasal-pasal berkat. Pasal-pasal mengenai berkat. Orang yang memberkati merasa puas, dia tidak membutuhkan apapun lagi. Sama sekali bukan lagi Yakub yang mengejar seseorang untuk mengambil sesuatu darinya. Jika Tuhan memberi saya lebih dari yang pantas saya terima, maka saya tidak membutuhkan apapun dari Benar. siapapun. Benar. Dia memberkati. Kita lihat dalam Ibrani, memang tidak dapat disangkal bahwa yang Diberkati. lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Di sini Firaun adalah orang terhebat pada masanya. Benar. Tapi ada satu yang lebih tinggi darinya, Yakub yang miskin. Yang lelah oleh tahun-tahun hidupnya, tapi mengapa dia lebih unggul? Karena dia adalah seorang juara iman. Namanya akan disebut dalam surat Ibrani, dia yang memiliki hubungan dengan Tuhan kita. Tidak ada bandingannya, tidak peduli seberapa hebat orang lain di bumi. Firaun adalah orang yang terhebat pada masa itu. Tapi Yakub yang memiliki hubungan dengan Allah yang maha kuasa lebih tinggi posisinya. Itulah sebabnya mengapa Yakub memberkati Firaun ketika dia masuk dan pergi di hadapan Firaun. Yakub memberkati, jawabannya Yakub juga bagus.
Dia menjawab, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing. Yakub seolah sedang mengkoreksi Firaun dengan berkata, ini bukanlah hari-hari dalam hidupku, ini adalah hari-hari saya sebagai orang asing. Kita ingat bahwa Allah memuji Yakub sejak semula dan menyatakan, tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Abraham tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang telah mewarisi janji khusus ini bersamanya. Yakub menjadi orang asing di negeri itu. Hal itu merupakan sesuatu yang dipuji Tuhan. Pada bagian ini Yakub menekankan fakta kalau dia hidup sebagai orang asing. Saya bukan berasal dari dunia ini. Saya berharap dengan sepenuh hati supaya orang-orang merasa bahwa mereka adalah orang asing di bumi ini. Menuju ke tanah yang lebih baik, tanah air surgawi. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita tahu bahwa Yusuf adalah simbol untuk Kristus. Tapi mengapa pada bagian ini Yusuf menjual ini itu? Padahal kita tahu bahwa pemberian dari Kristus itu cuma-cuma. Silakan Saudara Yosef. Saya kira di sini kita melihat perbedaan antara simbol dan apa yang disimbolkannya. Jadi simbol pada akhirnya hanyalah simbol. Kristus tidak. Dia jauh lebih besar dari simbol itu. Saya ingin menunjukkan perbedaannya. Yusuf mengambil 3 hal. Hal pertama, Alkitab memberitahu kita dalam ayat 14, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Yang kedua, dalam ayat 19 ketika mereka bilang kita tidak punya uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan beri makanan padamu sebagai ganti ternakmu itu. Ketika uang habis lalu ternak habis, Menjual badan mereka sendiri. mereka menyerahkan tanah dan badannya mereka. Untuk mendapat gandum, ada 3 hal yang bisa dijual kepada Yusuf, yaitu uang, ternak, dan kemudian badannya. Izinkan saya membandingkan ini dengan orang yang jauh lebih besar yang tentang dia kita baca di kitab Yesaya. Pasal 55, ayo semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hal pertama di sini adalah tidak punya mengenai uang. Ayo beli dan makan, ayo beli tanpa memerlukan uang dan secara cuma-cuma. Jadi tanpa uang dan tanpa ternak, aku tidak minta apapun, aku akan berikan cuma-cuma. Kemudian, mengapakah kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu? Jadi itu tanpa perak dan tanpa Ternak dan cuma-cuma. secara cuma-cuma dan tanpa jerih payah. Iya, Tanpa uang, secara cuma-cuma dan tanpa jerih payah. Berkebalikan dari dinyatakan dalam kitab Kejadian 47. Tidak minta uang, tidak minta ternak, tidak minta tubuh, dan tidak minta tanah atau apapun. Kristus memberikan hadiahnya secara cuma-cuma. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air air kehidupan. kehidupan. Secara Iya. cuma-cuma dan oleh kasih Cuma-cuma. karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karunia Allah adalah hidup yang kekal, inilah perbedaan besar. Antara Yusuf orang yang hebat dan Kristus yang terelok di antara anak-anak manusia. Tentu saja meskipun ini diberikan cuma-cuma bagi kita, Betul sekali. tapi Kristus yang membayar harganya. yang membayar harga yang kita tidak sanggup bayar. Ayat 11, Yusuf memberikan ayahnya dan saudara-saudaranya kepada mereka tanah milik di tanah Mesir. Tempat terbaik di negeri itu di tanah Rameses, seperti diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Yusuf memelihara seisi rumah ayahnya. Menurut jumlah saat itu, setiap orang memiliki bagian di dalam Yusuf. Apa yang bisa kita pelajari? Jika Anda mengizinkan saya untuk berkomentar tentang tanah Ramses. Tanah Ramses di sini adalah mengenai tanah kebaikan dan juga kekayaan. Kalau kita membalik 2 halaman dan baca Keluaran 1, kita akan mendapatkan bahwa itu adalah tanda penghinaan bagi Israel. Iya, Dunia tidak pernah tetap sama. benar. Pada bagian ini, Yusuf menyediakan sesuai jumlah anak. Oh, betapa baik dan menyenangkannya Yusuf. Semua gudang berada di bawah kewenangannya. Yusuf tahu bahwa saudara yang ini memiliki banyak anak, jadi dia mengirimkan lebih banyak makanan. Saudara yang ini punya anak lebih sedikit, jadi dia akan kirimi lebih sedikit dan seterusnya sesuai jumlah anak. Jika Yusuf tahu betul dan siaga, apalagi Tuhannya Yusuf? Benar. Apa menurut Anda Tuhan bisa melewatkan sesuatu? Yusuf memelihara mereka menurut jumlah anak-anaknya mereka.
Betapa hebatnya Yusuf, tapi betapa jauh lebih besarnya Tuhannya Yusuf. Tuhan Yesus masih menyediakan kebutuhan orang untuk setiap orang sesuai jumlahnya. Jadi kita ingin ingatkan orang percaya, jangan khawatir tentang Allah, anak-anak Anda juga. Itu benar. Allahnya Daniel dan Tuhannya Daud, kita percaya bahwa dia masih ada. Tuhannya Yusuf juga masih ada. Iya, benar. Tentu saja untuk bagian-bagian selanjutnya dimulai dari ayat 13. Ayat 14 menyatakan, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir. Anda telah menjelaskan mengenai hal ini. Yusuf Ya. mengumpulkan uang, ternak, dan bahkan tubuhnya orang-orang. Semuanya menjadi miliknya Yusuf. Yusuf memiliki semua orang. Saya ingin menjelaskan tentang kepemilikan Yusuf atas seluruh tanah Mesir. Apakah ada hubungannya dengan gagasan nubuatan mengenai peristiwa masa depan? Tentu saja. Kita telah mengatakan bahwa kesulitan ini adalah gambaran dari masa kesusahan yang besar. Ada dimensi nubuatannya, bukan? Yang Yusuf lakukan di sini cukup menarik. Semua uang datang padanya. Lalu semua ternak datang kepadanya. Lalu tanah. Pada kenyataannya, itu semua bukan untuk Yusuf. Alkitab menyatakan sesuatu yang sangat penting. Bahwa segala sesuatu sekarang menjadi milik Firaun. Dinyatakan Tentang dalam Firaun. ayat yang Ayat ke-20. Negeri itu menjadi milik Firaun. Saya pikir ini memiliki dimensi nubuatan yang besar. Ya, Dalam kerajaan 1000 tahun, Alkitab menyatakan bahwa dosa mencerai-beraikan segalanya, tapi hari pembebasan akan datang Untuk setelah mempersatukan. genap waktunya. Allah akan mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu baik di surga maupun di bumi. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun, semuanya akan menjadi milik siapa? Kristus. Kita belum bisa menyimpulkan bahwa itu semua adalah milik Firaun. Ketika kita sampai pada masa akhir kerajaan 1000 tahun, Alkitab menyatakan bahwa putranya sendiri akan menyerahkan. akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Kristus menyerahkannya kepada Allah Bapa supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Pada bagian ini Firaun adalah simbol untuk Allah yang memerintahkan semua orang Mesir pergi ke Yusuf yang merupakan simbol untuk Kristus. Jadi Yusuf mengumpulkan tanah, uang, ternak dan segalanya untuk diserahkan kepada siapa? Pada Firaun yang menggambarkan siapa? Pada awal kitab ini Allah menginginkan pemerintah teokratis atas Adam, tapi Adam gagal. Yusuf datang dan entah bagaimana dia menunjukkan pada kita gambar tentang pribadi yang tidak pernah gagal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu mengenai siapa segala sesuatu akan dikumpulkan pada masa kerajaan 1000 tahun kelak. Pada akhirnya, Kristus akan menyerahkan segalanya kepada Allah Bapa sehingga Allah menjadikan semua di dalam semua. Tentu saja kami ingatkan bahwa kita sedang berjalan, kita sedang beralih dari dispensasionalisme Ya. menuju perspektif nubuatan, menuju perspektif rohani Baik. supaya bisa mengambil beberapa pelajaran. Baik. Kita akan membahas mengenai Yusuf yang memiliki otoritas atas segalanya dan Kristus yang kelak memerintah atas semuanya. Ya. Lalu Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah. Baik. Allah menjadi semua di dalam semua. Benar sekali. Kita membaca ayat 23. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Ini benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 kepada Fir'aun, dan 4 bagian lagi untuk benih ladangmu dan makananmu. Di sini saya dapat menyimpulkan dari perspektif rohani bagi kita. Apa yang meneguhkan kita? Kita adalah milik Tuhan. Dia telah membeli kita. Kita miliknya. Dia memberi kepada kita supaya kita bisa bekerja. Hasilnya untuk siapa? Tolong jelaskan tentang ini. Masalah ini menyentuh hati saya, saudara Ayat. Ketika kita baca, berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Lihatlah jawaban mereka dalam ayat 25. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara kami, asal kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Mereka seolah berkata, terima kasih banyak karena Anda menjadikan kami pelayan bagi Firaun. Terima kasih banyak. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa pada dikaruniakan kita, Bapa kepada sehingga kita. kita disebut sehingga kita disebut anak-anak anak-anak Allah. Jika mereka anggap itu sebagai kemurahan hati yang besar dengan mengatakan, engkau telah melihara hidup kami, terima kasih banyak, kami ingin mencium tangan dan kaki Anda, kamu telah menjadikan kami hamba Firaun. Terlebih lagi kita, yang menjadi anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan? Faktanya, kita akan melakukannya sampai selama-lamanya. Tapi saya harap kita bisa melakukannya mulai sekarang, yakni dengan memuliakan Benar. dan memuji Allah, kita bersyukur atas karunia-Nya. Katakan pada Allah, terima kasih banyak. Engkau telah menjadikan kami anak-anak Allah, betapa kaya dan terhormatnya kami. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, sebab kamu telah dibeli Dan harganya. dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ia sudah membeli kita, ia jugalah yang memberi kita benih untuk bekerja. Baik. Segala sesuatu yang diraih tangan kita, semua pemikiran hidup kita, semua yang kita kerjakan, bukan milik kita.
Itu berasal darinya karena ia yang membeli kita, semuanya. Kita hanyalah para penata layan. Bukankah ia berkata dalam kitab Hosea 14 ayat 9, daripadaku engkau mendapat Benar. buah. Aku yang akan memberimu benih sehingga kamu bisa memetik buahnya. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 28 menyatakan, dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 140 tahun. Apakah angka 17 di sini memiliki makna rohani yang dapat kita pelajari? Silakan. Kita menemukan angka 17 setidaknya 3 kali dalam kitab Kejadian. Pada awal, tengah, dan Ya. akhir kitab. Dalam ketiga peristiwa tersebut, angka itu melambangkan hal yang bagus. Baik. Misalnya kapan Bahtera itu berhenti di pegunungan Arafat di bulan ke-7 pada hari yang ke-17. Baik. Berapa usia Yusuf saat dia berada 17. di lembah Hebron, Hebron. ketika Yakub mengutus ke saudara-saudaranya, dia berumur 17 tahun. Berapa tahun Yakub tinggal bersama Yusuf di tanah Mesir? 17. Itu adalah hari-hari kemuliaan dan kematangan rohani bagi Yakub. 17 tahun. Jika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan banyak angka 17. Tapi saya hanya akan menyebutkan satu hal. Jika kita menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 17, jumlahnya akan menjadi angka sangat aneh, 153. Apakah itu mengingatkan kita pada Mengingatkan sesuatu? kita. Tentu saja. Pada Injil Yohanes pasal Ya. 21, Jumlah saat ikan. mereka menangkap banyak ikan. Ketika menghitungnya jumlahnya ada 153, dikatakan bahwa kata anak-anak Allah dalam bahasa Ibrani adalah 153, anak-anak Elohim, seolah-olah orang beriman. Adalah 153 jumlahnya. Ini adalah angka simbolis. Ini angka simbolis. Setiap kali kita membaca angka 17 dalam Alkitab, kita membaca tentang anugerah, sukacita, dan kebahagiaan. Betapa mulianya isi Alkitab secara keseluruhan dan rincian di dalamnya juga. Benar. Alkitab memang luar biasa. Saudara Yosef di ayat 29 kita membaca. Dan ketika waktunya sudah dekat bahwa Israel harus mati, dia memanggil putranya Yusuf dan berkata, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku. Dan bersumpahlah menunjukkan kasih setiamu. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Karena aku mau mendapat perhentian bersama nenek moyangku, sebab itu angkatlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kuburan mereka." Ini merupakan keinginan terakhirnya Yakub. Ia meminta tidak dikuburkan di Mesir. Dia seolah berkata, "Aku akan tinggal bersamamu, tapi aku akan mati, tolong jangan biarkan aku tinggal di tanah Mesir." Apakah ini ada hubungannya dengan pengharapan? Ada yang berkata terkait para bapa leluhur yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita tidak banyak membaca tentang hari-hari terakhir mereka. Kita tidak membaca hari-hari terakhir Abraham atau hari-hari terakhir Ishak. Tapi kita sering membaca mengenai hari-hari terakhir Yakub. Pada kenyataannya, akhir hidup yang terbaik tidak dialami oleh Abraham, si pahlawan, atau pada Ishak si lemah lembut dan penurut. Tetapi malahan Yakub, Yakub, Israel. kenapa? Dia masuk sekolahnya Allah, berbahagialah orang yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Jadi memang benar hari-harinya sulit, kata Yakub, sedikit saja dan buruk adanya. Tapi ketika kita melihat hasilnya luar biasa. Lihatlah betapa menakjubkannya ketika Yakub memberkati Firaun dan anak-anaknya. Ketika Yakub berkata dirinya akan mati dalam damai yang sempurna, tidak merasa gelisah. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir meskipun Yusuf berada di puncak. Tidak, aku tidak mau ada di puncak. Aku mau dikuburkan bersama Abraham dan Ishak di tanah yang diberikan Immanuel kepada kami. Sesuai janjinya, aku ingin berada di sana. Adapun untuk kita tidak memiliki kota atau tanah, tapi kita memiliki surga. Saya harap orang-orang akan merasakan dan mengerti bahwa kita berada di dunia ini hanya sebagai orang asing karena surga adalah tanah air kita. Baik. Yusuf menjawab, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Ya. Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Yusuf pun bersumpah, lalu Israel sujud di sebelah kepala tempat tidurnya.
Titik akhirnya, sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya atau kepala tongkat. Jelaskan bagian ini. Akhir yang indah, bukan? Benar Pada awal sekali. pasal ini, Yakub memberkati. Pada akhir pasal dia membungkuk. Yakub seolah-olah berbicara pada manusia dengan mengatakan, ambillah, tapi ketika berbicara pada Allah, terima kasih. Jadi Yakub memberkati orang-orang kepada Firaun yang sangat kaya dan luar biasa. Yakub memberinya berkat. Kemudian kepada Allah, Yakub membungkuk di atas kepala tongkat, bersujud di sebelah kepala tempat tidurnya, dan seolah mengatakan, aku terlalu kecil untuk semua kesetiaan yang telah engkau tunjukkan kepadaku. Itulah sebabnya, semoga kita belajar dari akhir hidupnya orang hebat yang telah memberkati orang-orang dan bersujud kepada Allah. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah sampai di akhir episode. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Jawab saudara-saudara Yusuf pada Firaun, kami datang untuk tinggal sebagai orang asing. Dan jawab Yakub, tahun-tahun pengembaranku sebagai orang asing. Ini meneguhkan kita kalau kita hanyalah orang asing dan tamu di bumi. Kita tidak memiliki apa-apa di sini. Kita melihat bahwa Yusuf menerima uang dari orang-orang yang lapar dan orang yang haus. Tapi Tuhannya Yusuf seolah berkata, ayo beli dari saya tanpa uang, tanpa bayaran. Kita melihat Yakub saat dia diberkati Firaun. Kami belajar bahwa orang yang memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan lebih besar daripada orang yang terbesar di dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. memberkati. Pemirsa terkasih, saya ingin mendorong Anda dengan apa yang Tuhan telah dorong kepada saya secara pribadi dalam cerita ini. Pasal 47 ayat 12 menyatakan, dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan, menurut jumlah anak-anak mereka. Ada sebuah kelaparan, tapi Yusuf berada di sana. Tuhan yang lebih dari Yusuf juga berada di sana. Tuhan yang lebih dari Yusuf menyediakan bagi tiap orang menurut nama dan jumlah keluarganya. Jadi, jika Yusuf sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, saya beritahu Anda, ya benar ada kelaparan di dunia ini. Orang-orang sekarat karena kelaparan, mereka merasa cemas. Tapi saya ingin katakan jangan khawatir dan jangan takut, Tuhanmu ada di sana. Apakah Anda merasa takut menghadapi masa depan, kelaparan, penganiayaan? Jika Yusuf sanggup memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya menurut jumlah mereka, maka tuannya dan tuanmu bisa memelihara saya dan Anda. Dia tahu kebutuhan kita. Tuhan lebih dari memadai untuk memenuhi kebutuhan kita. Sandarkan kepala Anda di dadanya dan tenanglah. Jangan khawatir, jangan takut. Tuanmu dan tuanku ada di sini. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.